kirim surat sama ente. Wah, ente jaga, ente cium tuh surat. Ya Allah, bau eluh neng. Ente cium, ente peluk-peluk, dirawat, diiniin. Gila apa nih, kertas? Ente diemin, ente cium. Bukan kertasnya, bukan batu kuburnya, bukan. Tapi kerinduan itu. Karena kalau udah cinta, udah al-hub yu'mi wa yusim. Bagaimana kalau kita rindu dengan orang tua kita yang sudah meninggal? Apa yang kita harus lakukan? Kirimin Fatihah. Ya, kirimin Al-Fatihah. Doain mereka. Kalau ente ada kesempatan ziarah, bacain surat Yasin. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang telah meninggal dunia itu tidak ada yang lebih membahagiakan dia kecuali diziarahi oleh orang yang dia cintain, oleh orang yang dia senengin. Jadi ketika ente datang ke makam orang tua ente, dia girangnya bukan main. Apalagi ente kirimin doa-doa, ente bawain bacaan-bacaan suci, itu senangnya bukan main. Ya. Dan begitulah cara mengekspresikan kerinduan sama yang sudah meninggal. Bahkan kita rindu sama Rasulullah, salawat sama Nabi. Kita rindu sama satu orang yang jauh, kita doain dia. Nah, doa itu bisa mencapai sesuatu yang nggak bisa dicapai dengan sesuatu yang fisik begitu. Kalau hadiah mungkin apa, tapi kalau doa itu udah lebih. Jadi ente ziarahin makamnya. Mereka sangat senang kalau kita kunjungin makamnya. Bahkan Anda baca di kitab Tajul Aras Al-Habib Ali bin Husain itu, Al-Antas, beliau mengatakan, menukil ucapan salah satu ulama, Anda lupa, bahwa kubur, makam adalah simbol kehidupan orang-orang terdahulu. Mereka ada di situ. Mereka melihat kita. Ya, mereka mendengar kita. Jadi tumpahin rindu itu di makam mereka. Kita bacakan ayat-ayat suci, bacakan zikir-zikir yang suci untuk mereka. Sebagaimana kubur adalah simbol fulan, kehidupan si fulan, begitu juga Ka'bah itu adalah tempat-tempat untuk kita menumpahkan kerinduan kepada Allah. Ya, makam Nabi Muhammad SAW, ya, dan juga makam Ibrahim, Hajar Aswad, itu semuanya tempat-tempat untuk kita menumpahkan, mengekspresikan rindu kita kepada Allah, ya, rindu kepada Rasul, dan seterusnya. Ketika Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an meninggal dunia, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengelilingi rumahnya Al-Imam Al-Haddad, mencium-ciumin temboknya rumah Imam Haddad sambil mengatakan, marartu ala diyar Layla uqabbilu dhal jidar wa dhal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Mencium batu apa? Nisan, apa? Nisan itu ya. Itu juga sebenarnya ekspresi rindu. Secara hukum fikih makruh mencium batu nisan, musab. Tapi kalau orang udah kebawa rindu, apa aja udah hilang hukum ente. Ya. Asy-Syaikh Bafadhal, pengarang kitab Muqaddimah Hadramiyah, beliau mengatakan makruh hukumnya mencium batu kubur. Tapi ketika ziarah ke Al-Faqih Al-Muqaddam, dia cium tuh, dia usap. Apa kata dia? Ghalabani Alul Faqih, keluarga besar Al-Faqih Al-Muqaddam mengalahkan saya. Secara fatwa saya katakan memang makruh, tapi saya kebawa, saya nggak kuat ketika ziarah ke makam beliau. Kebawa. Kalau orang dulu dapat surat dari kekasihnya, surat. Bagaimana ente? Ada orang yang ente sayang banget, kirim surat sama ente. Wah, ente jaga, ente cium tuh surat. Ya Allah, bau eluh neng. Ente cium, ente peluk-peluk, dirawat, diiniin. Gila apa nih, kertas? Ente diemin, ente cium. Bukan kertasnya, bukan batu kuburnya, bukan. Tapi kerinduan itu. Karena kalau udah cinta, udah al-hub yu'mi wa yusim. Ya. Yang penting kita tidak meyakini kubur ini. Enggak, itu cuma ekspresi rindu. Tumpahkan.